Sepertinya setelah dilucuti pakaiannya, ini dibersihkan dulu jasadnya untuk menghilangkan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pembunuhan di Subang. Ini adalah sesuatu yang di-request oleh banyak orang. Sedianya saya ingin membuat ini dengan Bu Hastri Sumi Purwanti, tetapi kami berdua menghormati kepolisian di daerah setempat yang mencoba untuk menyelesaikan ini. Dan saya nggak pengen nanti melakukan sesuatu didengar oleh para pelakunya ini tadi, dan terus kemudian malah menjadi sebuah blunder yang tidak akan terhindari. Nah, tetapi dengan dirilisnya satu mungkin kalau saya boleh bilang ini kemajuan dari penyelidikan yang ada, polisi juga sudah menentukan bahwa sudah ditemukan titik terang. Nah, kita akan coba untuk lihat dan simpulkan, dan semoga kita bisa pelajari apa yang mungkin bisa kita hindari, dan kalau ternyata hal seperti ini akan terjadi lagi, ya kita bisa mengetahui dan segera melaporkan. Nah, ini adalah 10 kartu yang saya lihat dari kasus pembunuhan ibu dan anak di dalam bagasi mobil Alphard di kota Subang, Jawa Barat. Seorang ibu bernama Bu Titi dan anaknya yang bernama Amalia ini ditemukan sangat mengenaskan terbujur kaku di dalam bagasi mobil Alphard. Jadi karena Alphard ini van dibuka di situ dalam posisi yang juga mengenaskan, ditumpuk. Dan setelah melewati 2 minggu, ini hari ke-18 kalau tidak salah kemarin itu, kepolisian berusaha untuk menemukan, dan memang agak rumit karena polisi mengakui bahwa ini adalah sebuah hal yang sepertinya dilakukan oleh seseorang yang memang sudah memikirkan semua. Dan ini adalah kartu-kartu yang akan coba saya lihat. Yang pertama, kita bisa katakan dari rilis yang diberikan oleh polisi bahwa ini adalah pembunuhan yang bukan bermotif kejahatan seperti merampok atau mencuri. Kita lihat bahwa ini adalah sebuah kejahatan yang bermotif dendam. Karena apa? Karena uang 30 juta yang ada di rumah ini tidak raib. Bahkan mobil Alphard yang memang harganya juga mahal walaupun itu tahun tua ya, ini juga masih di situ. Mungkin kalian semua akan beranggapan bahwa loh, Alphard kan kalau dijual kan akan bisa ketahuan karena mobilnya curi. Tunggu dulu, karena spion Alphard itu kalau dilepas saja, dijual, Alphard seumur itu tadi kalau nggak salah 2010 ya, 2011, itu harganya mungkin bisa sampai sekitar 4 atau 5 juta. Itu baru satu. Kalau yang lain akan bisa dipreteli dan menghasilkan uang yang mungkin bisa beli satu motor sport. Jadi kalau boleh saya bilang di sini, ini jelas bukan satu kejahatan bermotif ekonomi, dan ini adalah sesuatu yang lebih sifatnya itu dendam yang tersimpan dan terus kemudian diluapkan dengan cara yang keji. Dan dilihat dari bagaimana ini semua terjadi, dan terus bagaimana korban ini tadi membunuh, sepertinya ini pelaku memiliki hubungan yang dekat dengan korban. Apalagi diperkuat dengan hilangnya ponsel yang ditakutkan ini jangan-jangan ada satu mungkin cat di situ yang terus kemudian jika ini nanti diketemukan akan mengarah kepada si pelaku itu tadi. Nah, kalau dibilang di sini handphone hilang, berarti ya sebenarnya kita akan tahu bahwa ini sepertinya seseorang yang secara sering berkontak dengan si korban ini tadi atau salah satunya. Bahkan tidak dekat. Bahkan tidak hanya dekat, tetapi ini juga dianggap memiliki atau mungkin saja dianggap memiliki satu hubungan emosional yang erat dengan si korban ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena salah satu jasad atau tubuh korban, yaitu dari Amalia ini tadi, ditemukan dalam kondisi tidak mengenakan busana. Nah, ini ada satu anggapan yang jangan-jangan ini karena sebuah motif emosional di situ. Tetapi sepertinya saya memiliki satu teori lain yang juga di-backup oleh seorang kriminolog yang saya tonton kontennya di tayangan YouTube yang ada itu tadi. Dan jika ternyata memang ada dua pelaku di sini, ternyata ada dua perbedaan yang mencolok. Jika si Ibu Titi almarhum ini tadi ditemukan meninggal dalam kondisi tidak ada perlawanan, nah tapi berbeda dengan Amalia yang tampaknya melakukan perlawanan, dan ini didukung dengan diketemukannya bercak noda darah yang ada, dan setelah dicek ini bukan dari dua orang yang meninggal dunia itu tadi. Artinya si pelaku sempat terluka dan darahnya tercecer di situ. Dan jika memang ini dianggap sebagai sebuah pembunuhan, apakah dia dilakukan oleh solo, seorang diri, atau lebih dari satu? Sepertinya ini lebih dari satu dan minimal 2 orang. Sehingga terus kemudian kecurigaan ini bertambah, dan mungkin ini adalah salah satu alasan juga polisi sangat berhati-hati
Mungkin takutnya satu ketangkap, yang lainnya lari, dan harapannya dengan ini semuanya akan lebih bisa dilakukan dengan teliti dan ini semua akan diungkap dengan tepat nantinya. Dan sepertinya Bu Titi ini meninggal dunia saat dia ini sedang tidur, dibunuh dalam kondisi tidur. Ini ditunjukkan karena tidak adanya perlawanan dan ditemukannya darah di atas tempat tidur. Dan dilihat juga di sini bahwa beliau meninggal ini jam 1 pagi, memiliki waktu yang rentang yang agak lama dari waktu kematian putrinya ini tadi atau Amalia yang meninggal dunia 4 jam kemudian, yaitu di jam 5 subuh. Nah ini terus kemudian menimbulkan satu dugaan bahwa rupanya si anak ini tadi melawan, atau kalau tidak ya memang tidak direncanakan untuk terbunuh, sampai akhirnya dia mengetahui terus kemudian terjadilah sesuatu yang ya tidak diinginkan oleh semua orang ini tadi. Dan ponsel yang hilang ini membuat bukti bahwa mereka berdua atau membuat bukti bahwa pelaku ini memiliki satu hubungan emosional yang dekat ini lebih menyeruak lagi, karena otomatis ini berusaha untuk dihilangkan buktinya. Dan jika memang ini terjadi, sebenarnya itu membuat listnya menjadi lebih pendek. Shortlist ini akan bisa lebih diteliti, dan setelah memeriksa 25 orang lebih, polisi walaupun sampai ini belum menentukan tersangka, tapi rasa-rasanya sudah mengarah ke sana. Dan perubahan rencana itu adalah sesuatu yang ditakutkan ini terjadi. Ini adalah satu teori yang muncul saat saya melihat, dan terus kemudian di backup oleh teori yang disampaikan oleh kriminolog di sini. Kenapa kok akhirnya mereka dalam Amalia ini diketemukan dalam keadaan tanpa busana, walaupun tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan seksual di situ. Rupanya kalau menurut saya adanya ketakutan bahwa ada noda darah yang tercecer atau adanya sidik jari yang ya saya nggak tahu apakah memang di kulit itu bisa akan terbaca atau tidak, tetapi sepertinya ada ketakutan sehingga sepertinya setelah dilucuti pakaiannya ini dibersihkan dulu jasadnya untuk menghilangkan bukti dan keinginan agar mereka ini tidak dikenali. Dan dari semua ini semakin mengerucut bahwa seperti ini adalah sebuah tindakan yang direncanakan, walaupun endingnya itu saya sih melihat ada setup sepertinya ya, agar seperti tidak direncanakan, karena parkir mobilnya pun itu juga nggak align atau nggak lurus. Salah satunya naik ke undakan lantai. Terus kemudian kalau kita lihat kenapa nggak langsung pergi saja, karena orang pasti berpikir itu sedang menuju untuk dipindahkan ke tempat lain. Dan kita melihat bahwa ada satu upaya untuk menghilangkan bukti yang dilakukan, sehingga kalau dilihat di sini ini jelas adalah sesuatu yang direncanakan, tapi mungkin terjadi sebuah hal yang harus disesuaikan. Tapi apapun juga ini adalah sebuah kejahatan yang tak termaafkan. Tapi di luar itu harapannya kita tetap menganut satu hal yang memang kita anut selama ini, satu praduga tidak bersalah, tidak terus kemudian menuduh seseorang dan mengasumsikan tanpa sebuah bukti yang kuat di sini. Dan semoga pihak kepolisian akan segera bisa menemukan dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi di kedepannya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini, dan terima kasih juga sudah mensubscribe channel saya. Selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada, dan sampai jumpa di tayangan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.